hari pantang yang pertama di Prapaskah ini, Jumat. Sekaligus kita diingatkan melalui bacaan-bacaan hari ini. Apa itu artinya bagi kita ketika pantang dan puasa? Yesus tadi ditanyai oleh murid-murid Yohanes, mengapa kami puasa sedangkan muridmu tidak? Itu kan pertanyaan yang bagi kita masih relevan. Tidak hanya mengapa kami berpuasa sedangkan kalian tidak. Justru yang terjadi beberapa hari ini banyak yang bertanya, pantangnya itu seperti apa? Puasanya itu seperti apa? Dengan pertanyaan itu saya mencoba menangkap pertanyaan yang berkembang belakangan, artinya menjelang masa Prapaskah atau sekarang sudah masih Prapaskah, lebih pada soal teknis. Soal makan bagaimana, soal minum bagaimana, soal yang dipantang bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kembali kepada bacaan Injil. Puasa yang tadi dijawab oleh Yesus adalah ketika Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Itulah puasa yang dimaksud oleh Yesus dalam bacaan Injil ketika murid Yohanes bertanya. Ketika bersama dengan mempelai, bersama dengan Yesus, bersuka cita, bergembira. Tetapi pada saatnya para murid akan tidak bersama dengan Yesus secara fisik. Yakni kapan? Ketika Yesus diangkat ke surga. Dan saat itulah mulai berpuasa. Itu artinya gereja sekarang menanti kedatangan Kristus yang kedua. Panjang perjalanannya, membaharui pengalaman-pengalaman kita saat-saat berpuasa dan berpantang. Kalau merenungkan sekarang, tidak jatuh pada pertanyaan-pertanyaan yang praktis. Kalau jatuh pada pertanyaan-pertanyaan praktis, kita kehilangan arah, kehilangan makna. Bagaimana supaya tidak sekedar pantang atau puasa itu tidak begini, tidak begitu. Itu kan yang biasa terjadi dalam pikiran kita. Ora oleh ngono, ora oleh ngene. Tidak boleh itu, tidak boleh begini. Itu juga yang dirasakan oleh orang-orang Farisi juga gitu. Tidak melakukan apa-apa. Tapi makna puasa membaharui diri kita, menunjukkan pertobatan kita, dan yang utama tadi, bacaan pertama kita diingatkan. Puasa yang kuhendaki adalah kalian harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, membagi-bagikan roti kepada mereka yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan bila kalian melihat orang telanjang, berilah dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Kalau kita begitu mementingkan olah kesalehan pribadi, tapi lupa kanan kiri kita, tetangga-tetangga kita sebelah kanan kiri kita yang haknya ditindas, yang kelaparan, yang memiliki pakaian, tapi kita buta terhadap mereka, itu artinya kita belum berpuasa. Kita hanya biar kelihatan puasa, yakni tidak makan dan tidak minum. Maka marilah kita merahmat supaya kita tidak hanya jatuh pada olah kesalehan sendiri, tetapi juga mewujud dalam tindakan-tindakan sosial yang didasarkan oleh iman kita sebagai wujud pertobatan. Kita hening sejenak.